Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Yang kami cintai, teman-teman yang wajahnya berseri-seri, ibu guru yang telah membimbing kami selama ini, serta saudaraku sebangsa setanah air yang insya Allah dirahmati Allah. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang memiliki beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke, seperti Jalan Batu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Sehingga menciptakan berbagai macam beragaman, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Hal itu memang bisa memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia dan potensi kekayaan yang tak terbatas jumlahnya jika kita bisa memanfaatkan keragaman tersebut dengan baik. Tapi kenyataannya, karena perbedaan keragaman tersebut, banyak sekali terjadi perpecahan yang berkepanjangan, pembulian yang tak kelar-kelar, dan tawuran yang berujung pembunuhan dan bacok-bacokan. Oleh karena itu, kita harus menjaga ukhuwah watonnya di tengah bangsa yang beragam. Itulah syarahan saya pada hari ini dengan berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 11 yang berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum lainnya, dan jangan pula satu perempuan mengolok-olok perempuan lainnya, karena bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok.
Janganlah saling mencela satu sama lain. Janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak mau bertobat, maka ialah orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut sudah jelas bukan para hadirin bahwa Allah melarang kita untuk saling mengolok-olok antar sesama suku, karena hal itu dapat menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan suatu kehancuran bangsa kita. Berada dalam kitab Talim dari Az-Zarnuji, di dalamnya terdapat dalam bab kasih sayang dan nasihat untuk tidak permusuhan, karena permusuhan membuka kerusakan dan membuka waktu. Dari penjelasan di atas kita ketahui hadirin, begitu pentingnya menghindari permusuhan dan juga perpecahan yang mengakibatkan kehancuran bangsa kita. Hal itu dapat diwujudkan dengan menjaga persaudaraan antara saudara sebangsa dan juga setanah air, atau dalam bahasa Arab disebut ukhuwah watoniyah. Seperti yang terdapat dalam semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menjaga ukhuwah watoniyah sendiri tidak harus selalu dimulai dari hal-hal yang besar hadirin sekalian, tetapi bisa dimulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti rukun dengan tetangga walau kadang mulutnya tidak bisa dijaga, berteman dengan siapa saja, baik yang cungkring, gundul maupun keriting, silaturahmi dengan tetangga, kerabat maupun teman terdekat, serta selalu menirnakan sikap toleransi, menghormati dan juga menghargai ketika bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Benar atau tidak hadirin? Betul atau tidak hadirin? Contohnya saja Pulau Dewata dan Raja Ampat di Papua yang menjadi ikon Indonesia. Contohnya keberagaman juga dimanfaatkan dengan baik dan digunakan sebagai daya tarik orang mancanegara yang datang ke Indonesia, sehingga menambahnya pemasukan negara. Jika kita semua rakyat Indonesia memiliki kesadaran untuk menjaga ukhuwah watoniyah di tengah bangsa yang beragam ini, pasti akan memberikan nilai positif terhadap bangsa Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika kita tidak bisa bersikap toleransi terhadap perbedaan ini, maka akan memberikan dampak negatif yang berujung hancurnya bangsa kita. Jadi kesimpulan dari saran kami pada hari ini adalah, janganlah kalian jadikan perbedaan sebagai awal dari perpecahan, tapi jadikan perbedaan sebagai kekayaan yang memajukan bangsa kita tercinta ini. Demikianlah syarahan kami pada hari ini.
Tunggu dulu, ada pantun nih. Makan nasi lauknya ikan, jangan lupa pakai terasi. Maaf atas segala kesalahan dan sampai jumpa lain kali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.